berikutnya dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu Ibu Prof. Kholisa Dia. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak pimpinan sidang. Selamat ya, Bu. Terima kasih, Prof. Promovenda. Pakai ibu atau saudara atau Anda? Lebih modern. Ananda, ya. Saya bangga ya. Anda sebagai Promovenda promosi yang pertama untuk S3 Pendidikan Dasar, dan selamat juga untuk Prodi Pendidikan Dasar ya, S3 yang pertama dan baik sekali. Baik ya, ini memang judul Anda ini menarik dan sesuai dengan tren saat ini. Jadi rupanya Anda bisa menangkap pasar ya. Dan ini sekaligus juga promosi untuk S3 Pendidikan Dasar UM dan juga untuk Unmuh ya. 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 Jadi dari judulnya saja itu karakterisasi pertanyaan guru sekolah dasar untuk menstimulasi siswa dalam menyelesaikan soal numerasi. Ini masih soal ya, bukan masalah ya. Ya, Anda waktu ujian tutup sudah bisa menjelaskan apa beda soal dan masalah. Tetap soal atau masalah? Oke, baik. Langsung dijawab. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih Prof. Jadi di dalam disertasi ini sebetulnya fokus dari numerasi ini adalah dalam kategori masalah. Karena dari apa yang telah dipelajari Promovenda selama mempelajari matematika, di dalam matematika itu tidak semua soal itu terkategorikan masalah. Ada yang disebut soal rutin, ada soal yang disebut dengan soal non rutin. Kalau soal rutin, soal itu tentu bisa ditentukan dengan jawaban mudah tanpa ada pemikiran secara lanjut, jadi dengan cepat. Dan prosedurnya sudah jelas atau rumusnya. Tetapi kalau soal non rutin yang ini dikatakan soal masalah, maka ketika anak menghadapi soal tersebut, ini tidak langsung ketemu, oh caranya seperti ini, tidak. Tetapi butuh pemikiran-pemikiran lanjut yang itu akan menuntut pemikiran tinggi dia secara kritis atau kreatif. Begitu, Prof. Oke, bagus ya. Nah, sekarang berikutnya ini pertanyaan turunan dari tadi. Nah, pertanyaan yang dapat menstimulasi siswa dalam pembelajaran itu kan ada indikatornya. Coba jelaskan indikator apa ya yang mengkarakterisasi bahwa pertanyaan itu bisa menstimulasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini siswa menyelesaikan masalah numerasi. Saya tetap masalah ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi di dalam masalah numerasi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan guru. Salah satunya adalah pertanyaan turunan tadi. Lah karakterisasi yang muncul begitu nggih, itu salah satunya bersifat pertanyaan itu mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Nah, kemampuan berpikir ini artinya apa? Ketika siswa dihadapkan pada suatu masalah, kadang tidak sekedar dia menghafal begitu. Berbeda kalau menghafal saja melihat sambil tidur aja, nak tadi berapa soal yang ada, apa yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, misalkan seperti itu tanpa dia melihat soal yang ada itu langsung bisa terjawab.
Tetapi kalau yang dinamakan proses berpikirnya anak, di sini ada suatu aktivitas yang itu melibatkan mental siswa untuk berpikir lebih lanjut. Tetapi tidak harus berpikir mulai tingkat tinggi, tetapi bisa saja di dalam pertanyaan turunan itu memunculkan dari level yang berpikir tingkat rendah dulu. Yang tadi disampaikan, oh ketika dia sudah paham ada soal, kemudian yang diketahui berapa, berarti itu kemampuan remember. Terus ini akan tergiring terus, bagaimana dengan apa yang diketahui itu kira-kira dia bisa mengerjakan atau tidak. Nah berarti kan kemampuan berpikirnya, aktivitas yang dilibatkan itu adalah proses kognitif menerapkan untuk menghitung. Tetapi ketika dia sudah mampu menghitung apa yang dia kerjakan, kadangkala guru sekali lagi tidak puas dengan jawaban itu. Mengapa nak? Atau bagaimana kok bisa seperti itu? Lah akhirnya ada tuntutan untuk proses berpikir, menganalisis dari apa yang sudah ditemukan itu dalam jawabannya. Dari proses analitis, ya apakah langkah-langkah yang dikerjakan sudah benar, dicek dan recheck. Kemudian juga proses cek recheck ini juga bisa dengan strategi menggunakan prosedur yang berbeda. Kalau menemukan jawaban, akhirnya dia bisa evaluasi, menyatakan oh ya dengan cara A, kemudian cara B, ternyata jawabannya kok sama. Artinya dia penuh keyakinan bahwa jawaban yang dihasilkan itu adalah benar. Begitu, Prof. Bagus ya. Saya puas dengan jawaban Anda. Tapi perkenankan satu lagi ya, Prof. Ya. Anda tadi bicara tentang guru numerasi yang baik, ya. Saya beri tanda petik baik. Bisa dijelaskan di sini? Apakah saya sebagai guru yang baik cirinya seperti apa? Jadi bisa untuk refleksi diri. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Saya berusaha menjawab bahwa dikatakan guru numerasi yang baik, indikator baik itu tentu ada beberapa hal yang bisa menjadi poin. Yang pertama dilihat dari sisi pemperhatiannya, bahwa di dalam proses pembelajaran, di pembelajaran itu yang belajar bukan gurunya, tetapi adalah bagaimana siswa kita itu bisa beraktivitas di dalam pembelajaran dengan baik dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Oleh karenanya guru yang baik itu tidak sekedar menuruti dari apa yang ingin semerta-merta diinginkan oleh guru, tetapi lebih cenderung untuk memikirkan dari siswanya tersebut. Nah itu salah satunya. Jadi kalau mau merencanakan pembelajaran dengan siswa saya seperti ini, maka apa ya yang saya berikan? Berarti kan memikirkan Prof dari sisi perencanaannya. Kemudian kalau perencanaannya sudah dimatangkan, kemudian bagaimana saat nanti saya akan melakukan di pembelajaran numerasi nanti di depan, apakah soal itu kira-kira bisa dikerjakan atau tidak. Lah itu juga membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mendalam bagi guru untuk bisa mendesain model apa, strategi apa yang bisa digunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Dan mungkin dari sisi terakhir, untuk mencapai kompetensi dasar, apakah siswa betul-betul mampu menyelesaikan soal itu, tidak sekedar perencanaannya bagus, pelaksanaannya bagus, tetapi untuk melihat kemampuan goalnya siswa kita apakah paham dengan numerasi itu, yaitu harus melakukan sebuah assessment atau evaluasi. Jadi sampai dievaluasi dan evaluasinya tentunya juga disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan proses pembelajaran yang diinginkan. Kalau soal yang diberikan numerasi, berarti jangan sampai soal yang diberikan adalah soal yang kategorinya mudah dan itu bukan masalah. Tentu saja kalau nanti soalnya mudah, nilainya bagus, nah seperti itu. Tetapi harus betul-betul soal itu bisa mengukur dari sisi-sisi ketercapaian dari kompetensi dasar atau indikator pada soal numerasi tersebut. Itu salah satu gambarannya. Jadi ada perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang harus didesain sedemikian hingga. Oke, cukup. Kemudian Anda bisa minum dulu. Ya.
Nuwun sewu. Iya. Ada tambahan atau cukup? Cukup. Nanti Baik, terima kasih. Saya cukup puas dengan jawaban Anda. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Prof. Kolisa Dia. Luar biasa jawaban-jawaban dari Prof. Enda. Berikutnya kita ikuti penguji yang ketiga, Prof. Muhammad Zainuddin. Persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.